Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi dan mengasihi Tuhan. Kita bersyukur kalau hari ini Tuhan boleh memberkati kita. Mari sebelum kita membaca merenungkan firman Tuhan, kita berdoa. Tuhan, terima kasih, kami mengucap syukur untuk kasih setiamu di dalam hidup kami. Terima kasih untuk berkat-Mu, sampai hari ini Engkau boleh menjaga dan memelihara kami. Sebentar kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Berfirmanlah dan biarlah kami mengerti apa yang menjadi kehendak-Mu. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Ku rindu setiap waktu hidup di kebenaran-Mu, bukan dengan kuatku, namun karena Roh-Mu. Yesus, yang ku pegang teguh. Ayat firman Tuhan terambil dari Injil Markus pasal yang ke-7 ayat 31 sampai ayatnya yang ke-37. Saya akan membacakan di ayatnya yang ke-7. Mereka takjub dan tercengang dan berkata, "Ia menjadikan segala-galanya baik. Yang tuli dijadikannya mendengar, yang bisu dijadikannya berkata-kata." Amin. Demikianlah firman Tuhan. Mari kita merenungkannya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, kita bersyukur ya, firman Tuhan hari ini boleh menyapa kita kembali sehingga kita boleh mengerti apa yang menjadi pesan Tuhan bagi kita. Kalau kita melihat dan membaca perikop yang baru saja kita baca, ini mengisahkan tentang seorang yang tuli disembuhkan oleh Tuhan. Menarik, cara Tuhan menyembuhkan setiap penyakit itu berbeda-beda. Caranya berbeda ya, waktunya juga berbeda. Dari sini kita bisa melihat bahwa cara Tuhan dalam melakukan segala sesuatunya itu tidak selalu sama. Ya, berbeda kalau misalnya dukun ya selalu menggunakan metode yang sama ya, kadang dengan mantra-mantra yang seputar-seputar itu dan cara-caranya biasanya mereka sama. Nah, Yesus pernah memang dicurigai ya memberikan ajaran-ajaran yang lain, tetapi tidak dapat dibuktikan karena memang cara Tuhan melakukannya itu berbeda. Itu yang pertama. Yang kedua, segala jenis penyakit datang pada Yesus ya. Memang Allah dia kuasa ya. Dia sanggup melakukannya. Bahkan termasuk yang tuli ya, yang tidak bisa mendengar, dan juga di sini dikatakan gagap ya, karena tidak bisa bicara, satu paket sakitnya ya. Dan menarik, Yesus mengerjakannya ini dan semuanya bisa sembuh. Ada kalimat menarik yang menjadi perhatian saya di ayat yang ke-37 yang tadi dibaca. Mereka takjub dan tercengang. Banyak orang takjub memang dengan apa yang Yesus lakukan. Ya. Banyak orang juga tercengang dengan apa yang Yesus kerjakan. Karena ada banyak hal yang pada zaman itu saya rasa ya nggak begitu. Ya. Dan ini sesuatu yang sangat menarik yang Yesus kerjakan sehingga banyak orang takjub dan tercengang. Saya nggak tahu bagaimana dengan kita hari-hari ini. Apakah rasa takjub, ya, tercengang akan pemeliharaan Tuhan, akan pertolongan Tuhan, itu juga nyata di dalam hidup kita? Atau kita merasa ya biasa aja lah, sakit sembuh ya udah normal begitu ya. Setiap hari bisa bernafas ya biasa saja karena memang itulah kehidupan. Atau kita setiap hari bisa melihat takjub ya akan karya-karya Tuhan dalam hidup kita. Ketika kita bisa bangun pagi, ketika kita bisa menghirup nafas yang segar, ketika kita masih bisa melihat anggota keluarga kita, adakah ketakjuban kita akan hal ini? Seringkali sesuatu yang biasa kita lakukan, kita menjadikannya sesuatu yang sepele. Padahal tanpa campur tangan Tuhan, tanpa pertolongan Tuhan,
mungkin ya, saya katakan mungkin kita tidak bisa ada sebagaimana kita hari ini. Nah saudara, mari kita semakin takjub ya akan apa yang Tuhan lakukan. Ia menjadikan segala-galanya baik. Ini sesuatu yang menarik buat saya juga. Ia menjadikan segala-galanya baik. Beberapa waktu saya mendengar begitu ya, ada orang menyampaikan ajaran kekristenan itu tidak mengubah kehidupan seseorang. Jadi dianggap ya agama Kristen itu agama yang nggak baik. Saya kadang berpikir kenapa ada orang-orang yang berpikir demikian begitu ya. Tapi kalau saya mengalami, saya merasakan begitu ya kan kebaikan Tuhan. Saya sendiri merasakan kok bagaimana Tuhan mengubah kehidupan saya ya, mengubah kehidupan yang banyak orang alami begitu. Saya lihat ya Tuhan menjadikan segala-galanya baik kok. Mungkin kita menemukan beberapa orang ya ada, tapi lebih memang sebenarnya sih ke oknumnya ya. Tapi kalau misalnya seperti karya Tuhannya sendiri udah sangat jelas, dia menjadikan segala sesuatunya baik, bahkan lebih baik dari yang sebelumnya. Ya termasuk orang yang sakit ini ya, menjadi baik, menjadi sembuh, menjadi dipulihkan. Yang tuli dijadikannya mendengar, yang bisu dijadikannya berkata-kata. Bapak Ibu Saudara, saya percaya kondisi kita bisa menjadi lebih baik ketika kita boleh datang kepada Tuhan. Saya tidak tahu kondisi Bapak Ibu Saudara hari ini bagaimana. Tetapi jika kita ingin menjadi lebih baik kondisi kita, mari kita datang kepada Tuhan. Memang tidak ada jaminan kita akan selalu baik dan akan segera baik. Tetapi paling tidak kita sudah memilih pilihan yang terbaik bahwa kita mau menjadi lebih baik. Contoh misalnya di saat kita membaca dan merenungkan firman Tuhan. Bisa nggak kita menjadi lebih baik? Saya yakin pasti bisa. Ketika firman Tuhan itu benar-benar dihidupi. Ketika firman Tuhan itu benar-benar dijalankan. Apa yang menjadi kita nggak lebih baik? Ya karena kita hanya sekedar mungkin membaca, mungkin hanya sekedar mendengar, tetapi tidak melakukannya. Kita bisa menjadi lebih baik, menjadi suami lebih baik, menjadi seorang istri yang lebih baik, menjadi orang tua yang lebih baik buat anak-anak kita, menjadi anak-anak yang baik buat orang tua. Ketika kita melibatkan Tuhan dan mengerjakan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Tapi selama ego yang kita utamakan, ego kita misalnya, ya sulit untuk menjadi baik. Tapi kalau kita mengerjakan apa yang menjadi agendanya Tuhan, saya yakin dan percaya, kita bisa menjadi lebih baik. Nah mari, kalau kita rindu menjadi lebih baik, datanglah kepada Tuhan. Ya, sembuh mungkin tidak. Tetapi paling tidak kita meyakini ada kekuatan yang terus Tuhan berikan di dalam kita menjalani sakit penyakit. Sukses mungkin tidak secara pandangan manusia. Tetapi kehidupan kita boleh menjadi berkat buat orang lain. Tidak ada konflik? Enggak juga. Konflik mungkin tetap ada. Tetapi konflik itu memberikan pertumbuhan. Bukan menjatuhkan apalagi melemahkan. Nah itu saudara, kehidupan yang kalau kita mau menjadi lebih baik. Kisah hari ini mereka yang datang kepada Tuhan mengalami perubahan. Dan orang pun mengakui bahwa ia menjadikan segala-galanya baik. Percayalah, apa yang Tuhan izinkan terjadi hari ini dalam hidup kita. Ada yang sesuatu yang baik yang sedang Tuhan kerjakan. Tangan Tuhan sedang merendra suatu karya yang agung mulia, saatnya kan indah nanti. Ya, ada waktunya. Tuhan hari ini sedang merendra kehidupan kita. Mari kita serahkan hidup kita kepada Tuhan. Dan percayalah, kita bisa menjadi lebih baik jika kita mau melakukan apa yang menjadi kehendak dan rencananya. Tuhan Yesus menolong kita.
Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur karena hari ini firman-Mu boleh mengingatkan kami akan karya-Mu di dalam hidup kami. Engkau sudah berkarya, dan biarlah itu juga nyata di dalam kehidupan kami. Bagaimana kami mau melakukan apa yang menjadi kehendak-Mu. Kami tahu ini bukan hal yang mudah, karena seringkali ego kami, keakuan kami, keinginan kami lebih besar daripada kami mau melakukan apa yang menjadi kehendak-Mu di dalam hidup kami. Tapi kami sadar Tuhan, kami butuh Engkau, kami butuh anugerah-Mu. Oleh sebab itu ya Tuhan, kami serahkan seluruh hidup kami ini ke dalam tangan-Mu. Kiranya apa yang kami lakukan, kami melakukannya apa yang menjadi kemuliaan bagi nama-Mu. Terima kasih ya Tuhan untuk kasih setia-Mu. Berkati jika ada di antara kami yang sedang sakit. Kami percaya ada kesembuhan di dalam Engkau. Kalau yang tuli bisa mendengar, yang bisu bisa berkata-kata. Kami percaya setiap kami yang sakit pun boleh Engkau sembuhkan. Ketika mereka percaya dan berserah, kami mohon Tuhan, bilur darah-Mu menjamah memulihkan setiap kami yang saat ini sedang menderita sakit. Yang juga berdoa, mungkin kondisi kami hari ini tidak baik-baik. Kami mau berdoa Tuhan, kiranya Engkau membuat kondisi setiap anak-anak-Mu juga menjadi lebih baik. Kondisi kami menjadi lebih baik dari yang sebelumnya. Kuatkan teguhkan iman kami ya Tuhan, kami percaya menantikan kebaikan dan pertolongan yang daripada-Mu. Kami tahu Engkau jauh lebih mengerti apa yang menjadi kebutuhan kami. Dan kami serahkan semuanya ini ke dalam tangan-Mu. Kami berdoa ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara, demikianlah renungan kita hari ini. Kiranya boleh menolong dan memampukan kita untuk kita boleh tetap setia, taat, dan percaya akan kasih dan anugerah Tuhan di dalam hidup kita. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Shalom.